Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wassalamu ala khairi khalqillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ayo ustaz wa sayyidat, Bapak Ibu muliakan. Alhamdulillah kita kepada Allah pada petang hari ini di hari Senin. Kembali kita hadir bersama-sama di dalam ruang virtual untuk melanjutkan kajian kaidah bahasa Arab dan juga tarjamah wal kitabah. Terima kasih kepada semuanya dan Bapak Ibu mengingatkan sebagai informasi ini inisiatif dan kira jariah bagi Bapak Ibu semuanya, wabil khusus Ibu Bunda Kinanah ya, yang Bapak Ibu bisa melihat hasil daripada pertemuan kita itu sudah bisa dilihat di YouTube ya. Di YouTube, sehingga kalau ada yang tidak hadir Bapak Ibu suatu saat misalkan karena satu hal, maka Bapak Ibu bisa merujuk ke YouTube, bisa mendengarkan kembali atau ingin mengulang-ulang apa pelajaran yang kita pelajari, silakan nanti Bunda Kinana boleh kalau ada kesempatan nanti alamatnya ya, linknya itu ya, apa ya linknya yang bisa dibuka di apa namanya di YouTube. Baik. Tapi muliakan, insya Allah terima kasih Bunda, ini jariah semuanya Bapak Ibu nih kan gitu ya. Meskipun kita yang hadir di sini mungkin 15-20 orang, tapi suatu saat boleh jadi ada yang membuka ya. Dan ini akan insya Allah akan dilihat oleh siapa saja yang berkenan untuk membacanya, untuk melihatnya. Untuk memperoleh keberkahan kita di kajian petang hari ini, mari kita awali sama-sama membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mudah-mudahan doa bacaan Al-Quran yang kita baca sesuai harapan kita semua. Semoga ilmu yang kita ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ayo saudara sayyidat Bapak Ibu muliakan, pertemuan kita di hari ini akan membahas tentang jamak taksir. Jamak taksir di halaman 9 ya. Di buku kita di buku Al-Muyassar kita halaman 9. Jadi sebelum nanti dibacakan bahasanya, jadi sedikit mengingatkan kembali Bapak Ibu, kalau yang disebut jamak itu berarti lebih dari 2 ya, lebih dari 2, 3 ke atas, itu namanya jamak. Nah jamak ini ada 3 macam Bapak Ibu. Jamak itu ada 3 macam, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan jamak taksir. Gitu ya. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Jadi jamak taksir itu di belakangnya tidak diberi embel-embel salim. Ya. Jangan sampai kemudian mudzakkar salim, muannas salim, taksir salim. Gitu ya. Karena nanti Habib Salim lagi. Betul, berlawanan antara taksir dengan salim itu berlawanan artinya. Jadi kenapa kan di belakangnya kata-kata salim. Jadi Bapak Ibu, mengapa di dalam jama itu di embel-embeli ada kata-kata salim di belakangnya, gitu ya. Ini supaya jadi kalau jamak mudzakkar salim, muannas salim di belakangnya kata salim itu artinya selamat. Selamat, terbebas. Terbebas dari apa? Selamat dari apa? Selamat dari perubahan. Ulangi lagi ya. Selamat dari perubahan. Maksud dengan selamat dari perubahan. Jadi Bapak Ibu, kalau jama itu, kalau disebut jama mudzakkar salim, kan gitu ya. Maka kata muslimnya,
Misalkan muslim, muslimuna, mufradnya kan muslim. Maka kata muslim itu ketika dibentuk jama hanya ditambahin kata-kata yang lain, tapi kata dasar muslimnya nggak hilang, nggak berubah. Itu namanya salim, selamat dari perubahan. Nah, gitu. Itu salim tuh. Jadi kalau saya sebut hadir, itu kalau jama hadirun, hadirin, kata hadir tidak ada berubah. Hurufnya ya ha, alif, dom, itu nggak berubah. Tinggal ditambah wawun nun atau ya nun. Maka kata-kata salim artinya kata hadirnya nggak berubah tuh. Gitu. Itu namanya jamak mudzakkar salim. Muannas salim dasarnya muannas. Muannas. Ya. Muslimatun. Itu apa namanya kata muslimnya gitu tidak berubah. Cuma ditambahnya alif ta di ujungnya berarti dia muannas salim. Nah, begitu. Kalau taksir, nah, kenapa tidak diembel-embeli dengan kata salim? Karena taksir itu artinya pecah, artinya berubah. Nah, gitu. Kalau mudzakkar salim artinya mudzakarnya tidak berubah, muannas salim mufrad muannasnya tidak berubah, tapi kalau jamak taksir justru berubah. Nah, kan berarti apa namanya kontradiksi tuh. Kontradiksi. Maka saya katakan tadi kata-kata jamak taksir tidak boleh diembel-embeli belakangnya dengan kata salim, nggak boleh tuh. Jangan sampai kita menyebut mudzakkar salim, muannas salim, taksir salim. Jadi bingung nih sebenarnya taksir salim ini berubah atau nggak berubah kan gitu ya. Nah, itu dia. Nah, apa yang berubah kan begitu ya? Apa yang berubah? Ini hanya prolog saja, mukadimah saja. Apa yang berubah? Yang berubah itu Bapak Ibu yang kami muliakan ada 3. Berubah itu bisa dari huruf aslinya bertambah atau bertambah dari huruf aslinya, bisa berkurang dari huruf aslinya. Yang dimaksud asli adalah kata tunggal ya. Jadi bisa bertambah hurufnya dari kata tunggalnya, bisa berkurang hurufnya dari kata tunggalnya, atau, nah ini yang ketiga, atau hurufnya tidak berubah, hurufnya tidak berkurang, tapi harokatnya yang berubah. Nah, gitu tuh. Namanya taksir, jamak taksir. Baik, untuk apa namanya memudahkan kita, silakan saya minta dibacakan Ibu Rima, tafadhali Bunda Rima, membacakan Ibu Rima Astari. Halaman 9 nomor 17. Ya. Apa yang dimaksud dengan jamak taksir? Jamak taksir adalah bentuk jamak yang membentuknya dengan 6 cara. Yaitu yang pertama, hanya merubah harokatnya saja. Bentuk tunggalnya, contohnya asadun, jamaknya usud. Kemudian yang kedua, menambah hurufnya. Bentuk tunggalnya yaitu kolamun, jamaknya menjadi aklamun. Yang ketiga, mengurangi huruf sambil merubah harokat. Bentuk tunggalnya kitabun, bentuk jamaknya kutubun. Yang keempat, menambah huruf sambil merubah harokat. Tunggalnya baltolun, jamaknya abtolun. Yang kelima, menambah dan mengurang serta merubah harokat. Contohnya bentuk tunggal amirun, jamaknya umara'u. Udah, Sat? Ya. Berarti di atas itu kata 6-nya diganti 5 ya. Ya, Sat. Nyebutnya di atas itu 6, tapi adanya 5 ya. Iya, makasih Bu Rima. Jadi dari bacaan tadi itu jelas ya. Jadi ada 5 macam jamak taksir itu. Prinsipnya berubah. Pokoknya prinsipnya berubah dari kata dasar. Yang pertama, Bapak Ibu, hanya merubah apa namanya harokat saja. Kalau Bapak Ibu perhatikan kata asad, gitu ya, asadun, yang artinya singa itu zamannya kan usud, hamzah, sin, dal, nggak berubah tuh, hamzah, sin, dal, nggak berubah, gitu ya, usud. Usud. Oke, lalu kemudian nomor 2, menambah huruf.
Nah, menambah huruf ini yang tadinya qalam sekarang berubah tambahan hamzah dan tambahan alif. Hamzah di depan gitu ya. Dan alif. Tuh. Tambahan itu bisa macam-macam, bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Di situ qalam jadi aqlam. Qalam jadi aqlam. Ketiga, mengurangi huruf sambil merubah harokat. Ya. Kitabun itu 4 huruf. Jadi kutub itu 3 huruf. Hurufnya berkurang, harokatnya berubah. Jadi bukan hanya berkurang, bukan hanya mengurangi, tapi merubah harokat. Yang keempat, menambah huruf sambil merubah harokat. Kalau tadi ini lawannya. Kalau tadi mengurang sambil merubah, sekarang menambah sambil merubah. Menambah sambil merubah. Merubah. Batalun, tambahin hamzah sama abtalun. Kan gitu ya. Batalun, abtalun. Dan yang kelima, menambah dan mengurang serta merubah harokat. Ini lengkap sudah. Menambah, mengurang, merubah harokat. Ya. Amirun, umara'u. Yang hilang huruf apa Bapak Ibu? Alif ya. Huruf iya-nya. Huruf Iya-nya iya-nya. yang hilang. Ya, jadi mengurangi ya. Menambah hamzah, merubah harokat. Gitu ya. Tambahnya alif. Iya, tambahannya hamzah, alif ya, alif, hilangnya ya, yang dihilangkan ya, harokatnya juga hilangnya. betul. Jadi kalau bisa mau disederhanakan Bapak Ibu, jadi jamak taksir itu pokoknya berubah. Berubah ya. Kata dasarnya berubah. Kata dasarnya berubah. Berubah itu bisa berubah harokat, bisa berubah huruf. Gitu. Kalau jamak mudzakkar salim enggak berubah. Muslim ya muslim. Ya, muslim. Muslimin. Nah, gitu kan? Nah, muslim, muslimah, muslimat. Itu aja udah. Muslimah, muslimat. Jadi nggak ada yang berubah hurufnya, urutannya, harokatnya, kecuali harokat terakhir karena perubahan bunyi gitu. Boleh kalau terakhir. Saya kira itu. Ada yang bertanya Bapak Ibu tentang jamak? Nah, oke. Jamak taksir nih. Jamak taksir. Mungkin ada yang sebentar sebelum Bapak Ibu tanya. Mungkin ada yang bertanya pola-polanya apa saja? Pola-polanya banyak Bapak Ibu. Sehingga karena banyaknya kadang-kadang kita sulit untuk menentukan sebenarnya pada posisi yang mana nih. Apa namanya, kalau kita punya kata mufradnya jamaknya yang mana itu kira ada perubahan, ada kesulitan di situ. Tapi inti pada pelajaran ini sebenarnya bahwa mengenali jamak taksir itu jamak yang berubah. Misalkan yang saya coba analisa dari kitabnya, dari buku kaidahnya Anthony Dahdah ya, Kolonel Anthony Dahdah itu punya kitab namanya Al-Arab Qawaidul Lughah Arabiyyah fil Jadawil wal Lawhat, begitu ya. Ada nama bukunya Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah fil Jadawil wal Lawhat. Arabic Grammar in Chart and Tables, begitu apa namanya judul bukunya. Itu orang kalau tidak salah orang orang Prancis ya, yang waktu menjajah negeri Arab, terus dia belajar bahasa Arab sehingga pinter gitu ya. Jadi dia menjajah bangsa Arab, belajar bahasa Arab dan pinter, bahkan menulis buku tentang kawaid itu. Itu di bukunya dia itu, Anthony Dahdah itu, Kolonel Anthony Dahdah itu, setahu saya dia non muslim ya. Itu bicara tentang jamak taksir itu saya coba hitung itu berapa banyaknya, itu puluhan Bapak Ibu. Polanya itu puluhan. Ya, kalau polanya puluhan kita ada kesulitan ya. Mau dipolakan yang mana kan gitu ya. Iya, jadinya kita ingin menyederhanakan apa sederhananya. Pokoknya kalau ada kata yang jamaknya berubah dari tunggalnya itu namanya taksir, itu aja udah. Selesai itu taksir aja gitu. Baik, monggo kalau ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan. Ya. Mohon izin tanya Ustadz. Oh silakan. Sesuai pengalaman fix nih, kira-kira ada nggak satu apakah rumusan? Maksud bukan rumusan sih, artinya sudah dituliskan standar atau kumpulan dari mufrad dan jamak gitu.
Yang Oh, khususnya yang taksir nih. Maksudnya jadi kita nggak perlu nyusun dan cari-cari, jadi udah pas gitu. Ada iya, nggak ya? iya. Makasih Bunda Ginana. Bunda Ginana ini setahu saya mungkin karena keterbatasan saya dalam membaca, mohon maaf ya. Saya belum menemukan ada kitab khusus tuh. Kitab khusus untuk jamak gitu ya. Ada, mohon maaf kalau kita sebut ada niatan apa istilahnya kalau bahasa orang ini ada kita mau bikin proyek dulu. Nggak tahu saya ingat sama ibu-ibu atau bukan ya waktu di kelas 3 dasar dulu atau bukan ya atau kelas yang lainnya. Saya pernah meminta kepada Bapak Ibu di kelas dasar 3 dulu di LBIQ untuk dibuat kelompok, sudah dibuat kelompok gitu ya. Dan itu udah jadi tuh dari mereka itu. Jadi dengan pedoman buku pedoman kamus apa namanya Mahmud Yunus, ya. Itu setiap kelompok itu dibagi berapa apa namanya itu berapa puluh halaman, misalnya 50 halaman, 50 halaman. Mencari mufradah ini jamaknya ini, mufradah ini jamaknya ini, mufradah ini jamaknya ini. Itu sudah dikumpulkan tebal. Lalu kemudian begini, ini yang mau ngerjain siapa nulis? Gitu. Jadi bahkan itu mungkin apa namanya dokumennya masih ada di LBIQ gitu. Udah lama banget itu Bapak Ibu. Jadi tadinya pertanyaan Bunda Kinana itu kalau ditanya buku, mohon maaf saya belum, mungkin ada ya. Tapi artinya yang betul-betul khusus membidangi mufrad jamak saja, saya kok belum tahu ya. Saya katakan belum tahu, bukannya nggak ada, karena mungkin sudah ada tapi saya belum tahu. Setahu yang saya cari-cari sih nggak ada kan gitu ya. Nah, atas dasar itulah yang saya katakan tadi, kita pernah punya istilahnya niatan bersama di kelas sebagai kenang-kenangan membuat nantinya kamus khusus mufrad jamak. Ya. Nah, itu problemnya itu Bapak Ibu. Jadi sudah selesai dikumpulkan semua, ditulis semua dengan artinya mufradnya ini gitu. Apa problemnya nih? Mengetiknya ini siapa yang mau ngetik segitu banyaknya? Wah itu aduh gitu ya. Mungkin nanti boleh juga kalau ada Bapak Ibu yang berkenan ngetik ya bahasa Arab. Ngetiknya bahasa Arab kan ya? Bahasa Arab. Itu jadi jariah tuh kan gitu. Iya, yang mau jadi volunteer begitu ya Ustadz ya. Baik-baiklah. Iya betul. Waktu itu saya juga ada minta melalui siapa saya lupa ya. Ada nggak ya saya bilang anak apa namanya biasanya kan di dekat-dekat kampus ya di UIN ya. Itu ada nggak tukang jasa pengetikan saya bilang. Iya. Mungkin itu kali ya. Jasa pengetikan. Berapa 10.000 misalkan atau 5.000 berapa ratus lembar kan gitu ya, supaya lumayan kita udah kasih dia aja lah suruh ngetik biar tuntas kan gitu ya. Boleh suatu saat tuh Bun. Jadi ini idenya Bunda Kinana nih yang sebenarnya dulu sudah ada, cuma kemudian ini jadi apa namanya terrefresh lagi ya, gitu ya. Jadi apa segar lagi nih untuk membuat kamus khusus mufrad jamak. Jamak taksir khususnya Ustaz ya, karena harus betul. Baik, mudah-mudahan ada jalan ya. Nah, nanti Bun ya kan gitu ya. Amin. Yang itu terus satu lagi proyek lagi apa tuh? Apa namanya? Kamus ini madi mudhore masdar. Khusus madi mudhore masdar. Kan itu juga masalah juga itu, maka perlu juga dibuat kamusnya itu. Jadi kalau orang bilang tahu madinya tapi mudhorenya supaya kalau di kamus kan lambat ya, itu kan udah jadi tuh berdasarkan abjad. Nah itu juga ada dulu tuh. Jadi banyak niatan cuma belum terlaksana ya Bun ya. Mohon maaf ya. Banyak niatan belum terlaksana. Baik, kita lanjutkan halaman 10 Bapak Ibu. Bisa cepetan kok dengan buku. Tolong dong. Ini selipin. Baik, oke. Udah pas ini segini ini tinggal diselipin. Kita lanjutkan, Bunda Faiza. Ya. Mudzakkar dan mu'annas. Pembagian isim menurut jenisnya. 18. Ada berapa pembagian isim menurut jenisnya? Ada 2, yaitu mudzakkar dan mu'annas. Apa itu isim mudzakkar? Isim untuk menunjukkan jenis laki-laki
Isim mudzakkar adalah isim yang didapati padanya tanda mu'annas, tanda jenis perempuan. Terus? Berikan contoh isim mudzakkar. Hamid, Tolib, Madrasah. Mudaris. 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 Iya, baik Bun. Cukup, alhamdulillah. Makasih Bunda Faiza. Jadi ini pembagian isim menurut jenisnya. Ada mudzakkar, ada muannas. Apa itu mudzakkar? Mudzakkar adalah isim yang menunjuk kepada jenis laki-laki. Kan gitu ya. Atau isim yang tidak terdapat di dalamnya ciri-ciri muannas. Tentu Bapak Ibu kan bertanya, ciri-ciri muannasnya apa? Nanti akan ada setelah itu ya. Nah, apa ciri muannasnya kan gitu ya. Berikan contohnya ya. Contohnya sederhananya kalau mau dipermudah kata-kata yang ujungnya tidak ada ciri-ciri muannas, lebih mudah lagi yang tidak ada tamar butonya, kira-kira gitu ya. Tamar butonya itu kalau mau menyederhanakan. Oke, tapi kita akan membahas lebih detail lagi nanti. Sekarang 21 boleh minta tolong Pak Zakaria, tafadhol Pak Zakaria, dibacakan Pak. Baik. Nomor 21 ya. 21, monggo. Apa itu isim muannats? Yaitu isim untuk menunjukkan jenis perempuan. 22, berikan contoh isim muannats, yaitu Hamidah, Qaribah, Laila, Madrasah. 23, dari sisi apa dikenal isim muannats itu? Dari 3 macam, yaitu A, lafzi, maknawi, C, mazazi. 24, bagaimana mengenal isim muannas dari lafaznya? Yaitu dari sisi lafaznya, maka isim muannas ditandai dengan 3 ciri, yaitu A, kata yang diakhiri ta marbuthah. Contoh, thalibah, muslimah, sholihah. B, diakhiri alif ta'nis maksurah. Contoh, Salma, Halwa, Salwa. C, diakhiri dengan alif mamdudah. Contohnya, Hasnah, Hamrah, Saudah. 25, bagaimana mengenal isim muannas maknawi, yaitu isim yang menunjukkan jenis muannats tapi tidak ditemui tanda-tanda muannats. 26, sebutkan macam-macam isim muannats maknawi, yaitu isim muannats maknawi ada 4 macam. 1A, nama orang yang menunjuk jenis perempuan, yaitu nomor 1, isim muannats Maryam, artinya Maryam. 2, Hindun, artinya Hindun. 3, Hartini, artinya Hartini. B, isim yang khusus menunjuk kata jenis perempuan. Nomor 1, ukhtun, artinya saudari. 2, ummun, artinya ibu. 3, bintun, yaitu artinya anak perempuan. C, isim yang menunjukkan nama kota atau negara atau suku bangsa. Nomor 1, Jakarta, artinya Jakarta. 2, Amerika, yaitu artinya Amerika. 3, Jawa, artinya Jawa. D, nama-nama sebagian kata yang berpasangan. Nomor 1, Yadun, artinya tangan. 2, Ainun, artinya mata. 3, Ujunun, artinya telinga. 27, apa yang dimaksud dengan isim muannats majazi? Yaitu isim yang diperlakukan sebagai jenis muannats akan tetapi tidak memiliki ciri-ciri muannats. Contohnya, 1, ardun, artinya bumi. 2, samsun, artinya matahari. 3, nafsun, yaitu jiwa atau diri. 4, darun, artinya rumah. 5, narun, artinya api. 28, jelaskan apa yang dimaksud dengan isim muannats hakiki,
yaitu isim yang jelas-jelas menunjukkan muannas baik dari jenis manusia maupun hewan. Contohnya, 1. Isim muannas imra'ah, artinya seorang perempuan. 2. Ghulamah, seorang anak perempuan. 3. Naqah, yaitu unta. Iya, makasih. Bahasa Zakaria luar biasa, baca panjang banget dia nih ya, biar tuntas maksudnya. Gitu ya. Jadi isim muannas itu adalah isim yang menunjuk kepada perempuan, gitu ya. Nah, pertanyaannya, yang menunjuk perempuan itu apa? Maka perlu dikenali ciri-ciri Bapak Ibu, ciri-ciri dan jenis-jenisnya itu. Maka dibagilah menjadi muannas itu menjadi lafzi. Apa lafzi? Muannas secara lafaznya. Lafaznya menunjukkan muannas. Gampangnya apa? Yang ada ciri-cirinya apa? Misalkan ya ada tamar butohnya itu, gitu ya. Tamar butohnya. Jadi kalau kata ada tamar butohnya itu ciri muannas. Itu satu, itu dari cirinya. Ciri yang kedua, muannas itu apa? Diakhiri alif maksurah. Ya, alif maksurah, alif ta'nis maksurah. Yaitu yang polanya fa'la atau fu'la. Halwa atau hilwa, salwa, salma, najwa. Kan gitu tuh. Nah, itu tuh hamra apa namanya? Junda dan sebagainya itu nama-nama muannas. Cirinya ada apa alif apa namanya? Alif maksurah di ujungnya. Diakhiri dengan alif mamdudah. Alif mamdudah itu adalah alif lalu ujungnya hamzah. Gitu ya. Contohnya hasna, hamro, sauda. Kan? Itu kan ada semua hamzah semua di belakangnya. Sebelumnya ada alif. Itu namanya alif mamdudah. Nah, itu ciri-ciri muannas. Kan gitu. Sakhra, bayda. Ya. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana mengenali isim muannas maknawi? Ya, isim yang menunjukkan jenis muannas tapi tidak ditemui tanda-tanda. Muannas tapi nggak ada tanda-tandanya. Itu ya, gitu. Tanda-tandanya sebenarnya ini yang apa namanya bisa menunjuk kepada jenis. Kalau ini sebenarnya lebih tepat hakiki sebenarnya ya. Maryam, Hindun itu orang nggak ada cirinya dia betul nggak ada cirinya, tapi dia hakikinya Maryam, Hindun, Zainab itu muannas. Nggak usah dicari Hindun kalau nggak ada tamar butonya gitu, nggak usah. Atau nama orang Zainab supaya jadi muannas Zainabah kan nggak perlu gitu. Gitu ya. Hindun, Hindatun gitu nggak perlu sebenarnya. Jadi ya sudah dia dari sisi hakikinya dia muannas menunjuk perempuan kan. Gitu ya. Terus apalagi misalkan isim yang khusus menunjuk jenis perempuan, umun itu pasti umun itu nggak usah dicari mana cirinya, dia hakikinya menunjuk kepada jenis perempuan. Umun ya kan gitu. Jadi ibu ya udah gitu ya. Contohnya seperti itu. Ya bintun udah jelas ya, meskipun bukan takmar butoh dia memang bintun nanti perempuan, anak perempuan. Isim menunjukkan nama kota atau jadi nama kota, nama daerah itu muannas Bapak Ibu. Nama pulau, nama kota, nama daerah itu muannas. Jakarta, Bandung, Surabaya itu muannas ya. Nama kota, nama negara juga begitu ya. Negara itu muannas. Lalu kemudian anggota tubuh kita yang berpasangan, ainun, mata, itu berpasangan tuh. Itu muannas. Ya. Uzunun, telinga nih, kan gitu ya. Yadun, tangan, rijlun, kan gitu ya. Nah, itu muannas. Apa disebut muannas majazi? Muannas majazi tadi itu muannas yang tidak ada tanda-tandanya, tapi Al-Qur'an menyebutnya muannas. Contohnya apa? Ardun. Maka kata-kata ardun di dalam Al-Qur'an itu mesti diikuti dengan ciri-ciri muannas. Misalnya wal ardu muddat. Nah, kata Al-Qur'an ya, wal ardu muddat. Kok fi'il ada atsnya? Kalau fi'il madhi ada atsnya berarti itu muannas. Gitu, wal ardu muddat. Syamsu idza syamsu kuwirat gitu ya dalam Al-Qur'an tuh. Kenapa kuwirat gitu. Oh ats itu ciri muannas pada film madhi itu ats gitu ya. Nafsun ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ciri apa namanya sifatnya nafas diikuti mutmainnah tamar butoh. Kenapa sifatnya apa namanya muannas? Karena yang disifatinya muannas. Jadi sifat dan yang mensifatinya kata apa namanya benda yang disifatinya dan kata sifatnya dua-duanya mesti kalau muzakkar muannas.
Apalagi darun. Darun, rumah. Ya, kampung, rumah, negeri. Darun itu muannas. Nah, Bapak Ibu, di sini tidak perlu mencari ciri-cirinya apa. Nah, justru nggak ada ciri-cirinya karena Al-Qur'an menyebut itu muannas. Berarti kita ngikut Al-Qur'an. Gitu ya. Narun, api, ya. Makanya di dalam surah apa namanya Al-Humazah itu wa ma adraka ma hiya narun hamiyatun. Itu sifatnya hamiyah narun hamiyatun. Kenapa hamiyatun muannas? Karena narnya berarti muannas. Itu ya Bapak Ibu. Terus ya, yang terakhir jelaskan apa yang maksud dengan muannas hakiki. Ya, muannas hakiki artinya tadi ya bisa dari nama orang atau memang kata-kata yang sudah jelas bahwa kalau disebut orang itu mesti menunjuk muannas. Imro'atun, seorang perempuan artinya itu pasti muannas. Hulamatun, anak perempuan, anak kecil perempuan. Nah itu dia tuh. Nakotun, itu kan nakotun kan artinya unta perempuan. Nah, gitu. Jadi sudah dengan sendirinya dia menunjuk kata perempuan, maka dia sebagai kategori yang disebut muannas. Nah, itulah Bapak Ibu yang muliakan. Barusan kita tadi ada 3 ya kita bahas hari ini ya, yaitu jamak taksir, mudzakkar, muannas. Bagaimana cara mengenali mudzakkar? Kenali ciri-ciri muannas. Mengapa perlu mengenali ciri-ciri muannas? Sebab kata itu hakikatnya mudzakkar semua. Kecuali yang dikecualikan itu apa? Muannas. Yang diciri-ciri diberi ciri berarti muannas ya. Kenapa? Yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit. Ciriin berarti sisanya mudzakkar semua. Itu dia dengan tadi ciri-cirinya lafzi, maknawi, hakiki. Gitu. Baik. Sebelum kita apa namanya pada kelanjutan di kajian apa namanya tarjamah dan kitabah, mungkin Bapak Ibu ada yang apa namanya mau tanya terlebih dahulu tadi tentang mufrad, musanna, jamak ya, jamak taksir dan apa tentang mudzakkar muannas. Silakan kalau yang tanya. Maaf Ustaz, mau tanya satu ini Ustaz, yang nomor 24 ini. Bagaimana mengenal isi muannas dari lafaznya? Iya. Yang B itu misalnya diakhiri alif ta'nits masykuroh. Iya. Nah itu muannas perempuan maksudnya Ustaz ya? Iya. Kalau Musa kan laki-laki itu Ustaz tuh. Betul. Nah, bagus tuh. Jadi gini Bapak Ibu, kalau ada berbenturan dua antara lafzi dan hakikinya, maka yang diutamakan adalah yang hakikinya. Contoh, Hamzah. Hamzah itu laki-laki atau perempuan? Hamzah itu laki-laki atau perempuan tuh? Hamzah laki-laki dong. Iya, tapi kan ada tamar butonya ya. Ubaidah. Itu kan ada tamar butonya itu ya. Ubaidah. Ubaidah pasti. Kan Ubaidah. Terus apa namanya Masyid, bukan Masyid, apa namanya itu? Saibah. Iya, itu Saibah. Iya, Saibah. Terus Maisaroh itu kan tamar buto tuh. Tapi ternyata hakikinya itu laki-laki. Wah, Hamzah itu paman Nabi kan gitu ya. Atau Ubaidah itu sahabat Nabi, laki-laki semua. Berarti kalau ada berbenturan dua antara lafaznya dan hakikinya, utamakan yang hakikinya. Gitu. Hakikinya ini bapaknya pakai peci gitu ya, berjenggot, tapi ujungnya ada tamar butonya, ya biarin aja gitu. Itu. Jadi hakikinya. Sama sebaliknya. Pakai kerudung kan gitu, pakai himar gitu, pakai gamis, namanya kok kayak laki-laki gitu, ya umumnya dia perempuan. Utamakan laki kepada hakiki. Jadi seperti pertanyaan tadi baru ini, dia kalau kita mengutamakan yang hakikinya, dia jadi termasuk muannas gitu, Musa itu. Oh, bukan. Nah.
Pertanyaannya, Musa itu laki-laki atau perempuan, Bapak Ibu? Laki-laki. Laki-laki, berarti Jadi hakikinya laki-laki. Begitu. hakikinya laki-laki ya. Iya. Muzakkar berarti ya. Betul, muzakkar. Jadi kalau ada hakiki sama apa ciri-ciri, maka ciri-cirinya dikesampingkan dulu. Lihat hakiki orangnya itu, lihat bendanya itu. Yang aktual, yang haknya. Yang aktualnya. Yang aktualnya. Jangan yang faktual dan aktualnya itu. Yang faktual. Yang faktualnya, nyatanya gitu ya. Seperti kalau Bapak Ibu ada salam dari Nur, coba. Ada laki ada perempuan. Nur itu laki-laki perempuan. Ada perempuan ada laki-laki. Ada laki ada perempuan. Itu. Wah, kalau dari Pak Nurmansa itu pasti laki-laki. Kalau Nur Komariah kan perempuan. Nah, itu perempuan. Nuryati. Dari Pak Nur udah jelas ada Paknya. Pak. Iya, dari Bu Nur ada Bu-nya. Ini nggak ada Paknya, nggak ada Bu-nya. Nah, maka tanya dulu, diklarifikasi dulu nih. Ini hakikinya yang mana nih kan gitu. Tiba-tiba datang nih Pak Nurmansyah. Oh, Pak Nurmansyah. Oh, muzakkar itu bahkan gitu. Baik. Izin Pak Ustadz. Iya, silakan. Ini kita bicara soal muzakkar dan mu'annas. Saya melihat kok ciri-ciri mu'annas paling banyak ya dibandingkan muzakkar. Kenapa Pak Ustadz? Kenapa lebih banyak ciri-cirinya? Setelah kita, kalau tadi muzakkar kan udah simpel aja, ada muzakkar salim, muzakkar, kemudian bicara soal mu'annas, dibagi lagi ini, ciri lagi ini. Kenapa lebih banyak? Iya. Apa yang menyebabkan memang harus begitu atau gimana memang dari Jadi gini, cara pemahamannya gini, Pak. Kalimatnya kira-kira gini ya. Semua kata itu muzakkar. Ya. Kecuali yang ada ciri-ciri muannasnya. Ulangi lagi nih. Semua kata, ya, logika kita nih, semua kata itu muzakkar. Kecuali yang ada ciri-ciri muannasnya, berarti muannas. Kira-kira banyakan mana tuh? Kebanyakan muzakkar dong. Iya. Karena udah kodratnya. Jadi Adam dulu ciptakan baru Hawa kan. Jadi gitu, wanita memang harus nurut sama pria kan gitu. Ini panjang nih urusan. Panjang. Nggak, ini intermezzo aja lah. Iya, supaya kita lebih jelas. Benar. Tapi saya kira itu betul. Jadi tentu yang lebih mudah mencirikan itu yang yang khasnya gitu kan. Yang nggak khas berarti ya udah general. Seperti Bapak yang muliakan, Al-Quran menyatakan makanlah makanan-makanan. Makanlah semua kecuali yang diharamkan. Gitu. Berarti yang diharamkan itu yang kita itu pasti sedikit. Banyak makanan berarti. Iya, makanlah dan minumlah kecuali yang diharamkan. Berarti yang diharamkan itu yang dikecualikan mesti sedikit jumlahnya dibanding yang itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Alhamdulillah, luar biasa. Ustaz nanya. Silakan Bun. Ini nomor 26 poin D. Itu kan ada kata-kata sebagian ya. Apa ini bermakna berarti tidak semua yang berpasangan masuk kategori mu'annas ya? Nomor 26 ya. Sebutkan macam-macam isim mu'annas maknawi. Isim mu'annas maknawi ada 4 macam. Yang poin D-nya Ustaz. Poin D-nya, mohon maaf. Poin D-nya. Kan ada kata-kata sebagian Ustaz. Nama-nama sebagian kata yang berpasangan. Iya. Kata-kata sebagian berpasangan. Jadi gini cara memahaminya memang contohnya begini. Siang malam. Iya. Itu kan berpasangan tuh. Gitu ya. Jadi itu tidak otomatis muannas kan gitu. Tapi semua anggota tubuh yang berpasangan itu memang muannas. Tapi tidak semua yang berpasangan itu otomatis muannas. Nah, jadi kalimatnya memang itu perlu diperjelas bahwa
Nama-nama sebagian kata yang berpasangan. Kalau malam kan pasangannya siang. Ya. Nah itu mudzakkar. Gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang sendal berpasangan nggak, Bu? Pasangan. Iya, muannas. Sepatu berpasangan nggak? Pasangan. Muannas. Gitu. Bu, apa namanya? Kalau bulan pasangannya apa? Bintang. Nggak ada. Bulan bintang. Iya. Bulan minggu bintang hari. gitu ya. Oh, bukan matahari ya? Hari. Memang bukan pasangannya kali ya. Nah, misalnya bulan bintang, itu duanya mudzakkar. Gitu ya. Kalau orang bilang matahari, pasangannya bulan, mataharinya muannas, bulannya mudzakkar. Tapi kalau anggota tubuh, Bapak Ibu, anggota tubuh kita nih yang berpasangan, maka itu muannas. Ustaz, berarti mata, kuping, bibir atas bawah, kaki, gitu. Ya Bun ya. Dah itu. Saya kira itu. Baik. Maaf, satu lagi. Silakan. Nomor 27. Isim yang diperlakukan sebagai jenis mu'annas akan tetapi tidak memiliki ciri-ciri mu'annas. Ya, kita tahu kalau itu mu'annas, misalnya kita di dalam Al-Qur'an gitu kan. Kita bisa membedakan kalau itu kata itu termasuk mu'annas atau muzakkar itu gimana, Pak Ustadz? Mungkin bagus tuh. Selain yang disebutkan di contoh ini ya Pak Ustadz ya, selain arbisun, tidak lagi gitu kan. Itu kita bisa tahu mu'annas itu seperti apa Pak Ustadz? Betul, bagus pertanyaan ini. Maka cara mengenali kalau dia mu'annas ada dua Bapak Ibu. Ada dua. Pertama, kalau dia diawali fiil, kalau dia dikaitkan bukan diawali. Kalau dia dikaitkan fiil, lihat fiilnya mudzakkar atau mu'annas. Gitu ya. Misalkan apa namanya? Idza ja'at rihun. Idza ja'at rihun. Rihun ini enggak ada kata ini tadi ya, rihun. Apa arti rihun? Angin. Rihun angin. Idza ja'at rihun. Rihun kok awalnya ja'at ya? Oh, berarti kalau fiilnya muannas berarti kata yang dijelaskan yang akan dikaitkan dengan ja'at itu berarti muannas. Mana katanya rihun? Padahal nggak ciri-cirinya. Nah, itu pertama. Atau kalau dia dikasih keterangan daripada kata sifatnya muannas. Padahal kata yang disifatinya nggak ada tanda-tanda muannas, berarti kata yang disifatinya muannas. Ya. Misalnya sukun muzdahimah. Sukun muzdahimah. Suk itu pasar muannas gitu ya. Atau bi'run amiqah. Bi'run amiqatun. Apa namanya itu? Sumur yang dalam. Bi'run amiqatun. Bi'runnya nggak ada tamar butohnya, amiknya kok ada tamar butohnya, kan gitu ya. Oh, berarti bi'runnya muannas. Jadi saya menyarankan dua, Bapak Ibu. Bagaimana cara menciri kata yang nggak ada ciri-ciri muannasnya, tapi kita tahu kalau dia muannas. Dua caranya. Kenali kalau dia dikaitkan kata kerjanya ada ciri-ciri muannasnya. Kalau dikaitkan dengan isim, sifat atau isimnya itu kata sifatnya itu ada ciri muannasnya. Ciri muannas sifat gampang. Apa? Tamar buto. Gitu. Gitu, Bun. Gitu, Oke. ya. Terima kasih. Sama-sama. Gitu. Luar biasa. Ini bahasanya mendalam sekali ini ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan sekarang setelah kaidah kita masuki kepada kitabah ya, kitabah. Surah yang akan kita bahas hari ini adalah masih surah Al-Isra. Bani Israil dan ayatnya ayat ke-7 ya Bun ya. Mulai. Ya, betul. 7. Baik. Sebelum itu, barangkali ada yang sudah selesai menulisnya, boleh saya lihat Bun, Bapak Ibu nih. Oh, Budia, monggo Budia sudah selesai. Saya lihat belum ya, Budia ya. Mana Budia? Agak ke kiri Bun. Ke kiri Bun.
Agak menjauh dikit ke kirinya ibu itu ke kirinya. Nah itu kurang mundur dikit. Stop. Iya. Oke, terus naik ke atas. Oke, sebentar. Iya. Belum ada jenggotnya ya Ustadz. Nggak apa-apa. Nanti masih apa namanya, masih muda masanya nih ya. Bu Rima. Takut nggak sama kayak kemarin ada yang nggak matching. Oh gitu ya. Bangga Bu Rima nih. Ini pakai pensil ya Bun ya? Pakai pulpen sih Ustaz, cuman kayaknya kurang nyata ya. Iya, coba lagi nih, coba di depan apa namanya? Sebentar. Ya, tipis banget ya. Iya, Ustaz, tadi ditebalkan lagi. Pakai spidol yang kecil tuh Bun ya? Pakai spidol yang kecil, boleh nih. Ya, Pak. Makasih. Selanjutnya Bu Nur Yati. Iya, agak deket lagi Bun. Terus dekat lagi terus. Nah, sebentar, udah cukup. Sebentar. Oke, alhamdulillah cukup. Ya. Ibu Faiza, alhamdulillah Bu Faiza. Bu Faiza, lebih dekat lagi Bun ke kamera. Iya, agak berdiri Bun. Apa lebih tegak berdiri, kurang ke depan. Baik, sebentar. Baik, cukup. Alhamdulillah. Bu Faiza, makasih. Silakan yang lain Bapak Ibu. Ada? Bu Kinana, ayo. Bu Kinana. Baik, mana Bun? Silakan. Kurang deket. Iya. Naik ke atas Bun. Terus. Baik, terus. Alhamdulillah. Cukup. Silakan yang lain ada Bapak Ibu yang Mas mungkin mau coba nih Pak Ustadz. Silakan nih, sebentar Bu Delti dulu ya, Bu Delti. Silakan Bun. Kurang ke kiri Ibu, boleh ke kiri Ibu. Nah, kedekatan. Baik, naik ke atas Bun. Naik lagi ke atas. Alladzina ya'maluna as-salihati. Alhamdulillah, cukup Bun. Silakan, siapa Pak? Yang mau Pak Nurmansyah. Nah, Pak Nurmansyah, sebentar Pak. Wah, terlalu dekat Pak, nggak kelihatan. Blur. Ngeblur. Kenapa ngeblur ya? Oh, ini ya kayaknya ini di setelnya kameranya luar biasa nih. Oh, itu tuh bagus. Itu kelihatan. Ngeblur lagi. Agak mundur berarti Pak, agak mundur. Makin ngeblur. Nah. Nggak bisa ya. Nggak kelihatan ya. Kayaknya ini mohon maaf pakai ini ya Pak Dinwasa, pakai background ya? Enggak, tidak Ustaz. Enggak ya, tapi kok bisa ngeblur gitu, kenapa ya Un ya? Tuh. Sinyalnya kali, lampunya. Sinyal kayak. Ya. Kecil sekali ya. Naik lagi Pak, naik lagi ke atas Pak. Atas. Pelan. Saya nggak bisa nih. Tidak Ustaz. Mohon maaf ya, mata saya kali yang ini nih. Ya betul Ustaz, ngeblur nih deh. Segitu pas tuh, cuma ini ya kejauhan ya. Dideketin blur, dijauhin nggak kelihatan. Tanda-tanda mujakan taksir Ustaz, pecah. Ada mujakan taksir ya. Baik, makasih Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan ke tarjamah atau tilawah tarjamah. Silakan, mohon Pak Samsul, monggo ayat ke-7 Pak Samsul, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah
wal yutabbiru ma alo tadbiro. Coba terjemahkan ya, Ustaz ya, pelan-pelan ya. Monggo, monggo. In ahsantum, jika kalian berbuat baik. Ahsantum, kalian berbuat baik. Li anfusikum, bagi diri kalian sendiri. Betul. Wa in, dan jika asatum, kalian berbuat jahat. Falaha, maka baginya. Faida, maka ketika jaa datang. Wa'dul akhirati, janji terakhir. Yasu'u, untuk menyuramkan, untuk memburukkan. Wujuhakum, wajah-wajah kalian. Waliyadkhulu, dan untuk mereka masuk. Al-masjidah, masjid. Kama sebagaimana dakhulu, mereka memasukinya awala, yang pertama, marrotan waliyutabbiru, awal marrotan, pertama kali, waliyutabbiru, dan untuk mereka menguasai apa yang alau tadbiro, mereka dapat menguasai sepenuhnya. Oke, luar biasa. Beliau Pak Samsul ingin menerjemahkan kata per kata gitu ya, Bun. Kalau kata per kata begitu untuk menerjemahkannya. Mohon izin Pak Ustadz, cuma saya penasaran nih, kenapa Allah di sini ada menyampaikan wahyunya ada dua kalimat ahsantum, ahsantum itu sebagai penegasan bahwa Allah akan ini apa, ada yang tersirat, saya nggak ngerti nih. Baik, mohon makasih. Penjelasan, ya. Makasih. Nah, ini Bapak Ibu kami muliakan, ini ada faidahnya kita mempelajari nanti pelan-pelan kaidah nahwu ya, kaidah bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu muliakan, kalau ada kata in di dalam bahasa Arab, ini itu berarti ada terjadi kalimat kausalitas. Sebab akibat. Nah, betul. Jadi ada sebab, ada akibat. In itu huruf syarat. Jika, nah, kalau ada jika, maka di dalam bahasa Arab meskipun tidak ada kata fa yang artinya maka, dalam terjemahan bahasa Indonesianya nanti ada muncul maka. Nah, karena bahasa Indonesia syarat itu sebab akibat itu, kalau sebabnya begini akibatnya maka, kan begitu ya. Jadi in ahsantum, jika kalian berbuat baik, wahai manusia, ya ahsantum, maka di situ jawabannya tuh, maka kebaikan itu kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Gitu. Kalau kamu berbuat baik, maka manfaat kebaikan itu kembali kepada dirimu. Di mana kata makanya tidak ada di situ, tapi otomatis jawab syarat ya akibat daripada ahsantum, maka ahsantum itu dalam terjemahan maka, makanya jika kalian berbuat baik, maka kemanfaatan manfaat atau faidah kebaikan itu akan kembali kepada kalian, kepada diri kalian. Sebaliknya, wa in asatum, asatum itu asa itu dari kata-kata suun, suun itu jelek artinya, jelek. Ya. Nah, kalau lawannya suun, hasanun. Nah, maka dibilang husnuzon. Sama suudzon. Nah, itu suudzon berarti apa namanya, dugaan buruk. Prasangka buruk. Jika kalian berbuat buruk, gitu, falaha, maka keburukan itu pun akan terkembali kepada diri kalian. Bukan hanya di akhirat, itu akan merasakan pahala balasan, gitu kan, daripada keburukan dan kebaikan yang kamu lakukan, kira-kira begitu kepada manusia. Allah pesannya, maka di dunia ini kamu akan mendapatkan, kalau berbuat baik kepada orang, ya orang akan berbuat baik kepadamu. Tapi jika engkau berbuat keburukan, merusak, berbuat kezaliman, maka pada saatnya kamu akan mendapatkan getahnya, kira-kira gitu. Jadi nggak usah terlalu jauh bicara akhirat, kalau itu udah pasti. Tapi boleh jadi perbuatan buruk yang kamu lakukan di dunia akan sudah dapat balasannya. Apa itu? Dimaki orang, dihina orang, dihujat orang, dan sebagainya. Nah, in ahsantum, ahsantum, wa in asatum, falaha. Itu ya Bapak Ibu.
Terus kemudian ayatnya faida jawadul akhirah, apabila datang janji masa akhirah, di situ memang akhirat, tetapi sebenarnya dalam konteks ayat ini bukan akhirat. Berkait dengan kaum Yahudi yang kita janjikan pada pertemuan yang lalu. Jadi pada kali yang kedua, akhirat itu berarti yang selebihnya, yang lainnya, gitu ya. Maka janji akan datang janji yang selanjutnya, yang kedua, setelah pemusnahan yang pertama, setelah pengazaban yang pertama, akan datang pengazaban yang kedua. Liyasu'u wujuhakum, untuk menghitamkan, untuk memperburuk wajahmu. Maksudnya apa? Untuk membuatmu muram. Kenapa membuatmu muram? Karena kalian disiksa, karena kalian dinistakan, karena kalian disusahkan, ya, dibunuh dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini menurut para tafsir, ini peristiwa, gitu ya, peristiwa itu pembunuhan kaum Yahudi di mana? Di Palestina, di Palestina. Maka di sini akhirnya waliyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrah. Di mana kalian itu akan mendapatkan pengazaban atau pembunuhan itu, karena ini dilakukan oleh tentara atau raja Romawi itu terhadap orang-orang Yahudi ketika mereka menuju Palestina, memasuki Baitul Maqdis, ya. Waliyutabbiru ma'alau tatsbiro, dan mereka orang-orang Romawi itu berkuasa atas kalian, menguasai atas kalian dengan betul-betul penguasaan, ya, dengan menyiksa kalian dengan sebenar-benar penyiksaan. Nah, itu kalimatnya begitu tuh Bapak Ibu. Jadi kalimat ayatnya begitu. Dan mereka liyadkhul mana tadi? Waliyutabbiru ma'alau tatsbira, gitu ya. Maka dia akan menguasai kalian, gitu. Maka dia akan menyengsarakan kalian dengan kesengsaraan, gitu ya, yang sangat, gitu ya. Nah, gitu. Itu penafsiran ayat ke-7 pada surah Bani Israel atau surah Al-Isra. Bapak Ibu yang muliakan, di ayat ini coba temukan ada berapa jamaknya. Mohon maaf. Ada berapa isi muannasnya? Yo. Yang isim saja ya, yang domir nggak usah, yang isim saja. Kalau isim dengan ciri mu'annas ada berapa? Ciri tamar buto maksud saya. Ciri tamar buto ada berapa tuh Bapak Ibu? Ada 2, Ustaz. Ada 2. Yang pertama? Al-akhirah. Al-akhirah. Yang kedua? Marrah. Marrah, betul itu. Tadi, mohon maaf, tadi ada yang kurang saya tambahkan pada jenis muannas. Ada lagi satu yang kayaknya tadi tidak termasuk, tidak disebut. Apa Bapak Ibu? Termasuk jamak muannas adalah kata jamak taksir benda tak berakal. Nah, boleh ditambahkan tuh. Termasuk jamak taksir adalah mohon maaf, termasuk muannas adalah jamak taksir dari benda-benda atau dari yang tidak berakal. Selain manusia berarti. Maka kalau kita masukkan kategori ini di ayat ini, lebih dari 2 muannasnya itu. Selain akhirah dengan tadi marroh gitu, maka selanjutnya apa lagi? Yang jamak taksir. Bapak Ibu, coba dihitung dulu. Nah. Anfus masuk ya Ustaz ya? Gimana? Anfus masuk ya? Iya. Jamak anfus itu jamak dari nafas Bapak Ibu tuh. Itu jamak taksir. Masuk tuh dia. Apalagi? Yang wujuh. Wujuhun. Wujuh itu jamak dari wajah. Wujuhakum ya Ustaz. Betul, wujuhakum. Itu wujuhnya saja itu jamak taksir dari wajah. Kalau jamak taksir bukan menunjuk manusia,
itu maka dia kategori muannas. Berarti jamaknya kalau di total ada 4 ya. Mohon maaf. Isi muannasnya ada 4 ya. 2 ciri dengan ta marbutoh, 2 lagi dengan jamak taksir benda tak berakal. Itu muannas. Baik, selanjutnya ayat ke-8. Silakan dengan Ibu Rian, silakan baca Bu Rian. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyarabbukum an yarhakum wa inna udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabir. Kurang ajran kabiro. Kabiro. Silakan artinya Bun. Inna sungguh haza ini Al-Qur'an memberi petunjuk ya di lilati ia kepada yang ia aqwamu paling lurus wa yubashiru dan memberi kabar gembira al mukminina kepada orang-orang mukmin allazina yaitu orang-orang yang malun mengerjakan syolihah kebajikan analahum bahwa mereka akan mendapat ajron pahala kabiron yang besar. Baik, makasih Bu Nadia. Kita kembali ke ayatnya ayat yang ke-8 dulu ya Bu ya. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna. Bapak Ibu kembali lagi ketemu kata in. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan kata in itu kata syarat. Ya, kata syarat. Ingat Bapak Ibu, in berbeda dengan inna. In berbeda dengan inna. Kalau inna sesungguhnya untuk menguatkan. Kalau in huruf syarat. Ya. Jadi huruf syarat tuh. Oke. Baik. Wa in uttum udna. Jika kalian kembali, maka kami pun kembali. Gitu ya. Nah, wa ja'alna dan kami jadikan jahannama neraka jahanam lil kafirina bagi orang-orang kafir hasira adalah penjara. Oh, penjara dibayangkan Bapak Ibu, kalau penjara orang tuh masuk susah keluarnya gitu. Nah, kita coba jelaskan sedikit ayat ini. Di atas Bapak Ibu yang muliakan itu ada kalimat asa robbukum. Asa robbukum. Asa itu artinya secara bahasa semoga, mudah-mudahan. Para ahli tafsir yang lain menyatakan betul asa itu artinya semoga atau mudah-mudahan. Tetapi, ini kata para ahli tafsir, jika kata asa itu dikaitkan kepada Allah, diikuti kata Allah, itu asa seperti ini kata asa robbukum, gitu ya, Tuhan kalian maksudnya Allah, maka asa itu sebenarnya bukan bermakna mudah-mudahan. Tafsirnya begitu. Tetapi pasti. Asallahu. Maka di sini kalau terjemahannya kan mudah-mudahan Allah Tuhanmu akan melimpahkan rahmat kepada kamu. Nah, bukan mudah-mudahan. Pasti. Ya. Pasti kalau kamu menyadari, kamu bertaubat, Allah akan kasih rahmat. Tapi, lanjutannya.
Jika kamu kembali kepada kejahatan, gitu, maka Allah bukan akan mendatangkan lagi, akan kembali lagi mendatangkan azabnya. Gitu Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi bukankah hadis Nabi SAW menyatakan sekiranya seorang hamba datang kepada Allah dengan dosa setinggi langit, kan gitu ya, tapi datang kepada Allah dengan penuh harap, kan gitu, untuk bertaubat kepada Allah, maka apa katanya? Maka Allah akan datang ampunannya setinggi langit itu pula, ampunannya kepada orang yang datang kepadanya. Jadi Allah itu Maha Pengampun, termasuk kepada kaum Yahudi. Hei kaum Yahudi, jika kamu berbuat baik, maka kamu akan dapat kebaikan. Tapi jika kamu berbuat buruk, kamu akan dapat keburukan juga. Dan boleh jadi setelah kamu bertaubat, berbuat baik kamu bertaubat, maka Tuhanmu pasti akan memberimu rahmat. Nah, gitu. Tapi ingat, jika kalian mengulang lagi ya pembangkanganmu, dan itu kekufuranmu, maka kami juga akan kembali mendatangkan azabnya kepada kamu. Tuh, gitu ya. Terus ayat yang ke-9 dan 10. 10 tadi ya. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Gitu dia. Apa maknanya? Inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang Quran itu disebut dengan kata ini, hadza, kadang-kadang disebut dengan dzalika. Coba awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Terus Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul. Apa nih para ulama? Itu penggunaan hadza hadhihi tidak semata-mata kalau dalam bahasa Arab ini itu saja. Iya sih. Kalau hadza ini, kalau dzalika itu mah iya kan pelajaran bahasa Arab dasar kan gitu. Tapi apa pesan kalau Allah mengatakan inna hadza dzalika, inna dzalika fi kitab, kan begitu ya? Maka apa namanya ahli tafsir, kita kan mengerti begini, apa kata ahli tafsir lah, kita maka gak ngerti sih ahli tafsir, orang-orang yang sudah diberi oleh Allah kemampuan untuk itu, kita tinggal ngutip aja. Apa kata tafsir? Jika Al-Quran menyebut dengan hadza, gitu, sebenarnya hadza dzalika ya Qurannya ini juga misalkan ya mushaf itu juga. Tapi kalau hadza itu bahwa Al-Quran ini dekat dengan kita, apanya? Ajaran-ajarannya. Bukan hanya teksnya, bukan hanya mushafnya, bukan hanya fisik materialnya yang dekat sama kita. Kalau dibilang hadza. Tapi inna hadzal Quran, Quran mushafnya, Quran buku kertasnya yang nggak memberi apa-apa. Yang memberi kepada kita hidayah, yang memberikan kepada kita ketenangan batin itu apa? Ketika kita baca, ketika kita dalami, ketika kita pahami, ketika kita laksanakan. Maka inna hadzal Quran maknanya Quran yang dekat kepadamu, ajaran-ajarannya itu yang kamu lakukan, itulah yang akan memberi petunjuk kepadamu. Nah, tapi meskipun dia dekat ajarannya kepada kita, Al-Quran nyebut dzalika. Maksudnya apa? Itu isinya firman Allah loh. Kira-kira gitu ya kalau bahasa kita. Itu firman Allah loh. Itu agung, itu besar, hati-hati. Gitu. Hati-hati dalam menyikapinya. Meskipun ini kertas, kan gitu, kertas yang apa namanya kalau dirobek dia robek, tapi hati-hati itu firman Allah. Karena firman Allah, agungkan dia. Maka dzalika menunjukkan jauh untuk menunjukkan keagungan Al-Quran. Ajarannya dekat dalam hati kita, tapi keagungannya perlu kita junjung tinggi. Maka para ulama mengatakan cara membawa Al-Quran aja harus hati-hati kita. Tidak boleh cengkeweng. Cengkeweng. Dicengkeweng, kata-kata begitu. Hati-hati. Gitu. Bukan hanya kertasnya. Gitu, bukan kertasnya. Bapak Ibu coba. Kalau Bapak Ibu, mohon maaf ini ya. Nah, kalau anak kita dikasih sama Bapak Ibu duit kertasan. Pak, duit kertasan. Yang satu warnanya abu-abu tuh, yang tulisannya 1 terus nolnya 3. Ya.
sama yang satu, kertasannya sama, lebarnya sama, satu, nolnya 5, sama-sama kertasnya. Yang membedakan apanya? Nolnya. Iya, maksudnya apa nolnya itu membedakan apa? Nilainya. Nilainya. Coba anak-anak kalau dikasih yang nolnya 3 itu, gitu kan gitu ya. Tapi kalau dikasih nolnya 5, waduh, penuh dengan Sukacita. Itu nilai. Bukan kertasnya, tapi nilainya. Kira-kira Al-Quran begitu. Al-Quran yang kita baca kertas HVS. Iya benar. Itu, tapi bukan kertasnya itu, nilainya itu dari siapa. Nah gitu Bapak Ibu. Luar biasa tuh ya. Nah, kita bahas tuh. Isim isaroh, tapi ternyata isim isaroh dikaji dari sisi tafsir tidak sekedar ini dan itu gitu ya, ada nilainya, tambahnya. Subhanallah. Selanjutnya ayat berapa nih Bapak Ibu? Ayat 11 ya. Ustadz, sebentar, saya mau tanya di sini Pak Ustadz. Ya silakan. Di ayat ini jelas inna hadzal qur'ani yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. Di sini memang Allah menegaskan, jadi lebih khusus kepada orang mukmin ya, bukan muslimin ya, mukminin ya. Iya. Karena memang ujungnya kan lebih besar pahalanya kalau orang-orang mukmin ini, artinya dalam tataran keimanan seorang beda seorang muslim dengan mukmin gitu maksudnya. Betul. Baik. Jadi ini memang terminologi ya, terminologi muslim sama mukmin kan gitu ya. Maka memang banyak bahasa tentang ini, panjang. Jadi yang mengatakan ada yang mengatakan iman itu lebih tinggi daripada Islam. Mukmin itu lebih tinggi daripada muslim. Itu buktinya di dalam surah apa namanya Al-Fatah ya. Ya. Qul gitu ya. Apa namanya lam tu'minu walakin qulu aslamna wala maidkhil imanu fi qulubikum gitu ya. Kamu jangan katakan kamu telah beriman, kamu baru berislam. Itu katanya itu. Kamu belum iman, kamu baru Islam saja. Boleh jadi dalam konteks ini begitu, kamu tuh hanya berucap saja, tapi ucapanmu itu tidak sampai kerongkongan, apalagi sampai ke hati, kira-kira gitu tuh. Itu kalau mau mendalami kecetekan daripada iman dan Islam. Kamu Islam itu kan di dalam ucapan saja, syahadat dalam ucapan saja. Tidak cukup dalam ucapan saja, harus hadir ke hati, dimaknai, dipahami, dihayati, gitu ya. Lalu betul-betul diresapi makna-makna itu. Nah, itu kalau mau dibedakan antara mukmin sama muslim. Tapi juga ada yang mengatakan begini sebaliknya. Jadi ini makan tafsir gitu ya, tafsir. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau ditanya ada orang, kamu beriman kepada Allah nggak? Beriman. Betul, iya. Beriman kepada Nabi? Beriman. Tapi cuma ngomong di mulutnya saja. Gitu ya. Iman, ia percaya di hati saja, atau percaya di hati saja gitu. Tapi nggak diamalkan. Nah, pengamalan itu adalah Islam. Maka bilang rukun Islam itu kan syahadat, sholat, puasa. Itu kan amalan-amalan semua isinya. Jadi intinya sebenarnya antara Islam dan iman dan Islam tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan. Orang mengakui hati saja, di dalam hatinya iman, nggak ada pelaksanaannya ya salah. Kan gitu ya. Atau ucapannya saja nggak sampai ke hati juga salah. Kalau ucapannya nggak ke hati, orang fasik atau orang munafik. Kan gitu ya. Kalau di hati saja nggak diamalkan, itu orang kejawen. Maaf ya, orang kejawen. Orang kejawen tuh. Ketika bilang, udah sholat belum? Mohon maaf. Udah sholat belum? Udah manunggaling kawula Gusti. Gitu ya. Udah manunggaling kawula Gusti. Udah nginget apa? Udah apa tuh? Udah nginget. Nah, itu artinya apa? Itu artinya apa tuh? Islam itu hanya baru dalam, ada orang gerak sholat tapi tidak ke dalam hati. Ada orang percaya saja tidak diamalkan. Jadi intinya dua-dua itu kadang-kadang Al-Quran menggunakan kata muslimin, kadang-kadang menggunakan kata muminin. Nah, tapi meskipun kadang dipisah antara dua kata ini, yakinlah bahwa antara iman dan Islam harus menjadi satu kesatuan.
Iman adalah dasar fondasinya, Islam adalah realisasinya, aktualisasinya. Saya kira itu. Nah, luar biasa deh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ternyata Bapak Ibu yang muliakan kita memang sampai ayat 9 ya. Saya bilang tadi selanjutnya mau udah ayat 9 ya. Ya betul. 10 next week. Iya, nanti 10 pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Luar biasa Bapak yang muliakan pertemuan kita di sore hari ini. Jadi kita sudah mendapatkan jamak taksir, mudzakkar muannas kan, lalu juga mengurai daripada ayat-ayat Al-Qur'an surah Bani Israil ayat 7 sampai 9 ya. Betul. Cuma 3 ayat padahal ya Bapak Ibu ya, cuma 3 ayat ya. Gitu ya, 7, 8, 9. Tapi maknanya luar biasa. 3 ayat aja udah marem. Iya ya. betul begitulah kiranya maka sedikit-sedikit kita ingin mendekatkan pemahaman kita. Secara pribadi saya juga ingin senantiasa mengkaji, membaca bersama Bapak Ibu, tentu lebih semangat lagi. Saya kehadiran Bapak Ibu di sini tentulah memberi semangat lebih lagi kepada saya. Terima kasih, mari di akhir pertemuan ini. Ustaz nanya satu, Bang Ustaz. Oh ya, silakan. Udah diakhiri nanya, kasihan. Yahya itu mengacunya kemana, Ustaz? Gimana Bu, lagi? Yahya itu kan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya. Hiya itu kok Al-Qur'an bukan, Ustaz? Ya. Inna hadzal Qur'an, saya lihat dulu artinya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Iya, alati. Oh, iyanya kalati. Iya, kalati itu. Kalau makanya muannas ya, bukan ke Al-Qur'an ya. Betul. At-tariqah allati hiya aqwam. Jadi allatinya itu tariqah ya. Syariah kan muannas. Ya, baik. Baik. Kita bacakan Al-Fatihah. Bapak yang muliakan, doa semoga orang tua kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Dalam kuburnya, mendapatkan rahmat, mendapatkan sinaran, dan Allah di antara taman surga dalam kuburnya. Amin. Berkah hidup kita dan keluarga kita. Semoga Allah hadirkan dalam keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang saleh dan salehah insyaallah. Amin. Semua yang kita harapkan, kita inginkan semoga dikabul, diijabah oleh Allah. Amin ya Allah. Pikirkan ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa mursalin wa ilhaman fil muqarrabin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin ya Allah. Akhirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Amin ya Allah. Na tilawatahu ana al-lail. Amin ya Allah. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebelum ditutup, saya mau menyampaikan pengumuman terlebih dahulu Bapak Ibu. Majelis kami ada majelis, mungkin di antara Bapak Ibu sudah gabung, ada namanya majelis Khatmil Quran, Tadabbur Quran, Khatmil Quran setiap bulan sekali, mengajak Bapak Ibu yang barangkali mau bergabung untuk mengikuti khataman Quran bulanan dan juga kajian setelah zikir petang di hari Jumat petang yang penuh berkah dan waktu yang sangat mustajab. Monggo silakan yang belum bergabung nanti boleh mendaftar ke saya melalui HP saya, nanti saya share agar Bapak Ibu nanti bisa dikelompokkan di kelompok-kelompok. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 290 sekian orang yang bergabung dalam majelis Khatmil Quran.
Kalau di antara Bapak Ibu belum bergabung dan berminat untuk bergabung untuk bulanan, dan insya Allah Jumat yang akan datang nih kita akan adakan khatmil Quran yang ke-10 kali, berarti udah 10 bulan. Monggo kami ajak semuanya yang mungkin juga saudara-saudara mau mengajak yang lain, keluarga saudara yang lain juga untuk kebaikan kita di dalam khatmil Quran. Semoga doanya di Jumat petang itu juga dijabah. Sekira itu pengumumannya Bapak Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu. Bu Kinaya. Iya. Kinaya juga. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Terima kasih Bu Najila dan Bapak Ibu semuanya, Bu Rian dan Bapak Ibu sudah hadir. Saya mohon pamit, mohon izin. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Makasih. Dan liqa ya malati insyaallah. Insyaallah. Insyaallah.